Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dengan satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel, di sini kita akan belajar notasi pertidaksamaan. Lalu apa pengertian pertidaksamaan linier satu variabel? Lalu pertidaksamaan yang setara dan bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Masih ingatkah kamu apa saja notasi pertidaksamaan? Bagaimana urutan pada bilangan bulat? Kita ingat ya, ini merupakan garis bilangan yang sudah kita pelajari pada semester yang lalu. Ini merupakan garis bilangan. Ya, ini bilangan positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Ya, kita lihat 1 dan 3. 1 titik-titik dari 3, yaitu kurang dari. Kemudian 3. Oke, kita lihat di sini negatif 3 dan negatif 1. Lebih dari atau kurang dari? Ya, benar ya, kurang dari. Ingat bahwa semakin ke kiri dia akan semakin kecil, semakin ke kanan ia akan semakin besar. Ya, atau bisa dikatakan negatif 1 lebih dari negatif 3. Oke, jadi notasi yang menunjukkan hubungan ketidaksamaan adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan atau tidak sama dengan. Oke, kita lihat ketidaksamaan. Ketidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat notasi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Contoh, negatif 1 lebih dari negatif 3. Lalu 15 ditambah 7 kurang dari 35. Seperti itu. Baik, lihat ilustrasi ya. Berat 8 kilo kelereng lebih berat dari 5 kelereng. Ya, kita lihat di sini. Lihat timbangannya ya. Kemudian berat 4 kelereng kurang dari berat 10 kelereng. Ya. Oke. Lebih berat memiliki arti lebih dari, dan lebih ringan memiliki arti kurang dari. Seperti itu. Berarti 8 lebih dari 5, sedangkan 4 kurang dari. Pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Kita lihat ilustrasi berikut. Berat badan Wahyu kurang dari 40 kilo. Ya, lihat kata-katanya. Berat badan Wahyu. Di sini ada kata berat badan Wahyu kurang dari 40 kilogram. Jadi, kata-kata ini kita rubah menjadi simbol matematika. Kita lihat. Misalkan X kita simbolkan berupa berat badan Wahyu, maka dapat dituliskan X yang merupakan berat badan Wahyu kurang dari 40 kilo atau dikurang dari 40. Nah, inilah merupakan ilustrasi dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, apa itu pertidaksamaan linier satu variabel? Lihat bahwa pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1. Nah, ini contohnya. 10 kurang dari 4x, 8x lebih dari 4x. Seperti itu ya. Oke, ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Benar ya, karena dia satu variabel, ini satu variabel semua, dan variabelnya pangkatnya 1 ya. Coba dilihat lagi di sini. Ya, ini variabelnya 1 dan pangkatnya 1. Ini ya, ini juga ya. Jadi benar, dia adalah satu variabel dan pangkat variabelnya itu 1. Kemudian coba kita lihat yang kedua, yang ketiga. Nah, kan sekarang 2x dikurang 3 kurang dari y ditambah 2. Nah, ini bukan persamaan linier satu variabel karena kenapa? Kan kita lihat di sini dia punya dua buah variabel ya. Oke, dua buah variabel. Jadi tidak bisa dikatakan ya, karena dia punya dua variabel seperti ini ya, kan tidak bisa dikatakan pertidaksamaan linier satu variabel karena dia punya dua variabel seperti itu.
Oke, ini juga nih, kenapa tidak? Karena pangkatnya, kita lihat ya, karena di sini pangkatnya 2 ya, x kuadratnya ada x kuadrat, jadi bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Walaupun dia memuat lebih dari sama dengan, itu walaupun ini juga membuat kurang dari sama dengan, yang tidak bisa dikatakan karena ini merupakan dua variabel dan ini variabelnya memang satu tapi dia tidak berpangkat satu. Jadi dapat dikatakan pertidaksamaan linier satu variabel yaitu pertidaksamaan linier dengan satu variabel adalah polimer terbuka yang memuat variabel berpangkat satu. Jadi variabelnya satu dan berpangkat satu, ia memiliki hubungan ketidaksamaan yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama atau sama dengan. Ya, oke, lihat lambang pertidaksamaannya yaitu ada lebih dari atau sama dengan, kurang dari, lalu kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, inilah lambang-lambang pertidaksamaan yang harus kita pahami. Ya, jadi dapat kita katakan contoh-contoh persamaan linier dengan satu variabel, misalkan x ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 8, lalu y dikurang 1 lebih dari 7, a tambah 5 kurang dari 12, lalu b kurang 4 kurang dari sama dengan atau sama dengan 9. Ini merupakan contoh-contoh pertidaksamaan linier dengan. Berikutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Dalam penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Pertidaksamaan yang ekuivalen dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu menambah, mengurang, mengali, dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Kita lihat contoh berikut. X ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 7. Kita lihat. Oke, untuk menghilangkan 3 ini, kita akan menguranginya dengan 3. Kedua ruas dikurang 3, maka X ditambah 3 dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 7 dikurang 3. Maka X lebih dari atau sama dengan 4. Oke. X lebih dari sama dengan 4 disebut penyelesaian dari X ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 7. Oke. Kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 3 buka kurung X tambah 1 tutup kurung lebih dari atau sama dengan 18. Kita lihat di sini. Ya, kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu. 3 dikali dengan X maka didapati 3X. Kemudian 3 dikali 1 didapatkan 3. Lebih dari sama dengan 18. Nah, di sini kan ada 3, kita akan menghilangkan 3-nya. Maka kedua ruas kita kurang dengan 3. Jadi di sini 3x ditambah 3 dikurang 3 lebih dari sama dengan 18 dikurang 3. Maka ini tinggal 3x lebih dari atau sama dengan 15. Maka x lebih dari atau sama dengan 5. Dapat dari 5 ini adalah 15 tadi ya, dibagi 3. Jadi ini sama-sama kita bagi 3, sama-sama kita bagi 3 ya. Oke, juga 3 sama dibagi 3. Jadi ini tinggal X lebih dari atau sama dengan 5. Maka X lebih dari sama dengan 5 disebut dengan penyelesaian dari 3 buka kurung X tambah 1 tutup kurung lebih dari sama dengan. Contoh yang ketiga, lihat di sini. Contoh X dikurang 10, di sini ya, X kurang 10 lebih dari 3X. Kita lihat. Oke, kita tambahkan 10 karena di sini kan dikurang 10, berarti kita akan menambahkan 10 di kedua ruas. Maka X dikurang 10 ditambah 10 lebih dari 3X ditambah 10.
maka menghasilkan X lebih dari 3X ditambah 10. Nah, di sini kan ada X dan X. Nah, maka kita akan menghilangkan 3X dengan cara X dikurang 3X di kedua ruas. Maka 3X juga dikurang 3X ditambah 10. Maka menghasilkan negatif 2X lebih dari 10. Oke, kalau dikali maka kita kita bisa mengalikannya dengan setengah atau membaginya dengan 2. Itu sama saja ya. Di sini saya kalikan dengan negatif setengah agar hasilnya positif. Maka sama-sama dikali dengan negatif setengah, maka dihasilkan X ya kurang dari negatif 5. Oke, perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan ketika X-nya ini hasilnya negatif, ya, ini X-nya hasilnya negatif nih, maka tandanya ini berubah ya, tandanya ini berubah tandanya nih. Nah, maksudnya gini ya, tandanya ini berubah. Jadi dari lebih besar berubah jadi maksudnya tandanya lebih dari berubah menjadi kurang dari ya. Tanda ketidaksamaan dibalik karena dikalikan dengan bilangan negatif ya. Karena di sini kita kalikan dengan bilangan negatif atau kita bagi dengan bilangan negatif. Berikutnya yaitu grafik penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, bagaimana grafik penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel? Ya. Penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan nokta-nokta titik pada bilangan yang disebut dengan grafik penyelesaian. Kita lihat contoh. Untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan grafik penyelesaian dari 3X dikurang 1 lebih dari X ditambah 5. Oke, kita bisa lihat, kita selesaikan dulu ya. Penyelesaiannya. Di sini ada 3X kurang 1 lebih dari X ditambah 5. Maka kita sama-sama menambahkan 1 pada kedua ruas. Jadi 3X dikurang 1 ditambah 1 lebih dari X ditambah 5 ditambah 1. Kemudian 3X lebih dari X tambah 6. Karena negatif 1 ditambah 1 itu hasilnya 0. Lalu 5 ditambah 1 itu hasilnya 6. Maka di sini ya kita lihat ya. Di sini kita ini 3X dikurang X ya lebih dari 6. Seperti itu ya. Kemudian 3X dikurang X itu tinggal 2X lebih dari 6. Lalu 2X dibagi 2 dan 6 juga kita bagi 2 menghasilkan X lebih dari 3. Oke, X lebih dari 3 artinya bilangan-bilangan yang lebih dari 3. Jadi variabel X yang memenuhi adalah di sini 4, 5, 6, dan 7 berdasarkan garis bilangannya gitu ya. Oke, dan ya karena di sini X lebih dari 3 gitu kan, dan seterusnya. Jadi di sini lebih dihitamkan yaitu pada garis bilangan ini 4, 5, 6, dan 7 ya. Ya gitu, seperti itu. Ya, di sini ada 8, harusnya 8 juga ya. Ini 8 juga seperti itu. Karena dia katakan X lebih dari 3. Ya, jadi ini grafik penyelesaiannya. Jadi 5, 6, 7 dan harusnya juga ada 8 ya. Oke, kita lihat di sini. Harusnya di sini ada 8 juga ya, karena di sini sampai 8 nih ya. Oke, ini maksudnya dihitamkan lagi yang 8-nya seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat ya yang dihitami ini merupakan grafik penyelesaiannya. Nah, jadi kalau ada garis bilangan nih, dia mau nentuin mana aja yang grafik. Jadi karena dia lebih dari 3, 3-nya nggak masuk karena tidak lebih, dia bilang lebih dari, berarti 3-nya tidak masuk. Tapi kalau dia X lebih dari sama dengan 3, maka 3-nya masuk ya, karena di sini tidak, hanya lebih dari, maka 3-nya. Oke, itu tadi pembahasan tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Kita akan menyelesaikan soal-soalnya ya. Ini merupakan contoh soal. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk X anggota bilangan caca, himpunan penyelesaian dari 3X dikurang 2 kurang dari 13 adalah, jadi himpunan itu apa-apa saja gitu ya. A, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat lagi.
B 0, 1, 2, 3, 4, 5, C 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Lalu D 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Katanya adalah 3x dikurang 2 kurang dari 13. X anggota bilangan cacah, ya. Oke, kita di sini berarti kita tambahkan 2 ya semuanya ya, atau kita bisa katakan dia pindah ruas. Ingat bahwa dia ketika pindah ruas, ketika di sini negatif, pindah ruas kita jadi bilangan positif atau ditambah. Maka 3x 13 ini pindah ruas ya. Ya, pindah ya. Di sini pindah dia ya. Jangan lupa ini dia pindah nih. Ini pindah ya dari sini ke sini. Ya, menjadi ditambah 2 gitu ya. Maka 3x kurang dari 15, x kurang dari 5. Nah, apa saja bilangan yang kurang dari 5? Kita lihat artinya jadi himpunan penyelesaian adalah merupakan bilangan-bilangan yang kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Artinya untuk ini hasilnya adalah yang A gitu ya. Karena dia x-nya kurang dari 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel yaitu 3x dikurang 5 lebih dari x tambah 3 adalah, kita lihat, A. X lebih dari 2, B. X kurang dari 2, C. X lebih dari 4, D. X kurang dari 4. Kita lihat ya pembahasannya. Nah, dikatakan tadi, oke, kita pakai cara yang cepat ya. 3x kurang 5 lebih dari x ditambah 3 ya. Oke, kita bisa gunakan pindah ruas ya. Jadi di sini kita pindahkan, ini kan positif ya, dipindahkan menjadi negatif. Maka di sini kan negatif pindah menjadi positif. Jadi 3 kurang x karena dia sama-sama suku sejenis ya. Di sini juga. Jadi bisa dikurangi ataupun ditambah. Maka 3x dikurang x lebih dari 3 ditambah 5. Jadi di sini 2x lebih dari 8. Ingat ya, di sini tadi jangan sampai salah, di sini kan dia tadi negatif 5, dia pindah ke ruas yang di sebelahnya menjadi positif 5, sedangkan di sini positif x maksudnya pindah dia menjadi negatif x gitu ya. Berarti 3x dikurang x itu 2x, 3 tambah 5 itu 8. Maka 2x lebih dari 8. Kemudian ini sama-sama dibagi 2. 2x dibagi 2 menjadi x, lalu 8 dibagi 2 menjadi 4 ya. Ingat ya, di sini sama-sama kita bagi 2. Di sini ya. Oke, kita bagi 2. Oke, di sini juga kita bagi 2 gitu ya. Oke, sama sudah didapatkan x lebih dari 4 ya. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari 4 ya. Jadi penyelesaian tadi adalah x lebih dari 4. Yang ini ya, Oke, ke contoh soal sudah. Kita sekarang mencoba ke latihan soal. Ya, kita akan coba latihan-latihan soal pada pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai. Latihan soalnya yang pertama. Untuk x, anggota bilangan himpunan caca. Ingat, himpunan caca dimulai dari apa? Ya, dimulai dari 1 ya, himpunan penyelesaian dari 3x dikurang 5 lebih dari x tambah 3 adalah 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian yang D, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, kita lihat pembahasannya nih. Kita lihat pembahasannya. Di sini kan X merupakan X adalah anggota himpunan caca. Jadi kita lihat ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kan di sini ada 3x, HP ini himpunan penyelesaian ya. Dari 3x dikurang 5 lebih dari x tambah 3, yaitu ya. Oke, kita pakai cara yang cepat, yaitu berpindah ruas ya. Maka 3x kurang 5 lebih dari x tambah 3 gitu ya. Jadi ini ya, ingat ya, ini negatif menjadi positif ya. Oke. Maka 2x lebih dari 8, maka x lebih dari 4 ya, sama. Jadi penyelesaiannya adalah karena dia
X lebih dari 4 gitu ya. Berarti himpunan besarnya adalah 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu ya. Kita latihan soal yang kedua. Penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini pakai per nih. 2/3 buka kurung 6 ditambah 3x tutup kurung lebih dari 8 adalah A. X lebih dari 2, B. X lebih dari 4, C. X kurang dari 2, D. X kurang dari 4 ya. Jadi ini kita lihat di sini ada pecahan ya, 2/3. Oke, bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan berikut? Kita lihat ya. Oke, pembahasan. Oke. Ini kita lakukan bagaimana? Kita kalikan terlebih dahulu ke dalam. Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. 2/3 buka kurung 6 ditambah 3x lebih dari 8. Oke, kita bisa. Oke, bagaimana ini? Udah tiba-tiba dapat 4 ditambah 2x lebih dari 8. Oke. Maka 2x lebih dari 6 dikurang 8 dikurang 4 gitu ya. Bagaimana ini? Oke, kita lihat. Di sana 2/3 dikali dengan 6 ya. Kita kalikan di sini. Di sini ya, kita coba ya. 2/3 kita kali dengan 6. Ya, itu kan 3 dibagi 6 itu 2 ya. Ini 2. Ini 1. 3 kali 2 sama dengan 4 ya. 4. Makanya di sini 4. Lalu 2/3 dikali dengan 3x. Ya, kita coba kan. 2/3 kita kali dengan 3x gitu ya. Maka kan 3 bagi 3 itu 1 ya. Maka 2 kali 1 sama dengan 2x. Jadi di sini 4 ditambah 2x lebih dari 8. Kemudian di sini ada 4, 4-nya positif ya. Kita pindahkan ruas ke sini, maka 2x lebih dari 8 dikurang 4. Maka dihasilkanlah 2x lebih dari 4. Kemudian sama-sama kita bagi dengan 2 nih. Oke. 2x bagi 2. Kita sama-sama dibagi dengan 2 ya. Ini sama-sama kita bagi 2. Maka didapatkanlah x lebih dari 2. Jadi penyelesaiannya yaitu x lebih dari 2. Nah, inilah bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan. Kita ke latihan soal yang ketiga. Diketahui pertidaksamaan 3x dikurang 2 buka kurung y ditambah 1 lebih dari buka kurung y tambah 1 dikurang 8. Oke, kita lihat di sini. Penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah A. X lebih dari negatif 6, B. Y kurang dari negatif 6, kemudian C. Y lebih dari 6, dan D. Y kurang dari 6. Kita lihat ya pembahasannya. Oke. 13 kurang dari 2 buka kurung Y ditambah 1 tutup kurung lebih dari buka kurung Y ditambah 1 tutup kurung kurang dari 8. Oke. Ini kita kalikan dulu ke dalam ya. Oke. Berarti 13 dikurang 2Y dikurang 2 buka kurung Y kurang dari 7. Bagaimana ini? Ini ya. 1 dikurang 8 itu negatif 7 ya. Maka didapatkan 13 kurang 2, 11 ya. Dikurang 2Y, lalu Y dikurang 7. Kemudian ini ya, negatif 2Y ini positif, jadi pindah jadi negatif ya. Dikurang Y lebih dari negatif 7, ini positif, pindah menjadi negatif 11 ya. Jadi dapatkan negatif 3Y kurang dari 18 ya. Kemudian oke, kita sama-sama bagi 3 ya. Ini sama-sama dibagi 3. Jadi didapatkanlah, karena ini negatif ya, jangan lupa ini dibagi negatif nih, karena kalau dibagi negatif atau kalau dikali negatif itu tandanya berubah, yaitu Y dikurang dari 6, bukan dikurang dari. Maka maaf ya, tadi Y dikurang
Y kurang dari 6 seperti itu ya. Oke, dihasilkanlah Y kurang dari 6. Maka jawabannya tadi yang D ya. Jadi dari pertidaksamaan ini jawabannya. Kita ke latihan soal keempat. Ya. Kita baca dulu. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm lebih dari lebarnya dan kelilingnya tidak lebih dari 38 cm. Jika lebarnya X cm, maka batas-batas nilai X adalah... Oke, sebelum ke situ kita ke jawabannya, kita lihat dulu apa yang diketahui ya. Dikatakannya panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya. Ya. Jadi artinya untuk panjang atau P-nya P gitu ya. Sama dengan kita ke latihan soal yang keempat. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm lebih dari lebarnya dan kelilingnya tidak lebih dari 38 cm. Jika lebarnya X cm, maka batas-batas nilai X adalah A. 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 7, B. X kurang dari sama dengan 7, C. X kurang dari 7, D. 7 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 9. Coba di sini. Panjangnya adalah 5 cm lebih dari lebarnya. Maka P itu nanti akan sama dengan dia 5 cm lebih dari lebarnya. Berarti 5 ditambah dengan lebar ya. Sedangkan lebarnya tadi adalah X cm. Ya, berarti lebar itu sama dengan X ya. Maka P-nya tadi adalah, karena L tadi X, maka P adalah 5 ditambah X ya, gitu. Kemudian katanya kelilingnya tidak lebih dari 38 cm. Maka keliling itu sama, tidak lebih dari, berarti kurang dari atau sama dengan 38 ya. Ini yang harus kita pahami dahulu dari soal di atas ya. Oke, kita lihat, kita ke pembahasannya. Nah, kita ketahui tadi ya, lebar adalah X cm dan panjang adalah X tambah 5 cm. Lalu keliling, kita ketahui bahwa keliling persegi panjang adalah 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Maka panjang ditambah lebar adalah setengah dari keliling. Lalu P-nya tadi X ditambah 5, lalu ditambah X. Kelilingnya tadi kan kurang dari atau sama dengan 38. Berarti untuk sama dengan keliling berarti kurang dari atau sama dengan setengah kali 38. X ditambah X sama dengan 2X, maka 2X ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 19 ya. Kita lihat ini X dengan X ya, maka dijadikan 2X. Kemudian 2X kurang dari atau sama dengan 19 dikurang 5. Maka didapatkan 2X kurang dari atau sama dengan 7. Sama-sama, ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, didapatkan X kurang dari sama dengan 7. Jadi hasilnya dari soal nomor 4 tadi adalah X kurang dari atau sama. Jadi jawaban untuk latihan soal nomor 4 adalah yang B ya, yaitu X kurang dari atau sama dengan 7. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pertidaksamaan linear satu variabel. Tetap semangat belajar dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita terlena ataupun dengan pandemi ini kita tidak bisa meraih cita-cita kita. Kita harus tetap selalu semangat belajar dan siap berprestasi. Terima kasih untuk seluruh
yang sudah mau menonton video ini dan mau belajar bersama dan mau semangat belajar. Oke, salam semangat belajar, salam